Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutia Rizka Putri dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan Old Public Administration atau OPA. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal pertama yang berjudul Perjalanan Old Public Administration atau OPA, Neo Public Management (NPM), Neo Public Service (NPS) menuju manajemen publik kelas dunia. Artikel ini membahas perjalanan 3 paradigma dalam administrasi publik. Yang pertama Old Public Administration, yang kedua Neo Public Management, yang ketiga Neo Public Service, serta kontribusinya terhadap manajemen publik kelas di dunia di Indonesia. OPA diprakarsai oleh Woodrow Wilson yang menekankan pemisahan antara politik dan administrasi serta efisiensi dalam pelayanan publik. NPM muncul sebagai kritik terhadap OPA dengan fokus pada kinerja manajemen dan efisiensi yang lebih besar. Sementara NPS menekankan nilai-nilai demokrasi dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang pertama, Old Public Administration yang dikenal dengan OPA. Diperkenalkan oleh Woodrow Wilson yang menekankan pemisahan antara politik dan administrasi dengan birokrasi yang bersifat hierarkis, serta berfokus pada efisiensi dan kepatuhan terhadap aturan. Administrator hanya bertugas mengeksekusikan kebijakan tanpa banyak diskresi. Yang kedua, Neo Public Management yang disebut dengan NPM. Neo Public Management dipengaruhi oleh prinsip manajemen swasta dan efisiensi pasar yang menekankan kompetensi, desentralisasi, dan akuntabilitas berbasis hasil atau performance-based accountability. Pendekatan ini sukses diadopsi di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Tetapi, ada tantangan dalam implementasi di negara berkembang tersebut. Yang ketiga, Neo Public Service atau NPS. Dikembangkan oleh Den Hart. Den Hart menolak pendekatan berbasis pasar dan lebih menekankan pada nilai demokrasi serta partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. Paradigma ini berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan hanya pelanggan, dengan menekankan keadilan dan keterlibatan warga negara. Berikut perbandingan OPA, NPM, dan NPS. OPA berfokus pada hierarki dan kepatuhan terhadap hukum, sedangkan NPM berfokus pada efisiensi dan kinerja berbasis pasar, dan sedangkan NPS berfokus pada partisipasi masyarakat dan nilai demokrasi. Untuk membangun manajemen publik kelas dunia melalui reformasi birokrasi yang mengacu pada 13 prinsip tersebut seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta konsep best value dalam pelayanan publik. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintah, menjaga penyalahgunaan wewenang, dan memperbaiki kualitas kebijakan serta pengambilan keputusan. Kesimpulannya, Indonesia dapat menggabungkan aspek-aspek terbaik dari OPA, NPM, dan IPS. Berikut penjelasan dari jurnal yang kedua, yang berjudul Paradigma Baru Pelayanan Publik Indonesia dari Old Public Administration menuju Neo Public Service. Old Public Administration berfokus pada birokrasi yang hierarkis, efisiensi administratif, dan netralitas dalam implementasi kebijakan di mana administrator publik bertanggung jawab kepada pejabat publik terpilih. Namun, dalam praktiknya, OPA dinilai lamban, kurang responsif, birokrasi, dan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat. Sebagai respon terhadap kelemahan tersebut, muncul paradigma Neo Public Service yang menekankan pelayanan publik berbasis demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga negara. Berikut ciri-ciri dari Old Public Administration. Yang pertama, berfokus pada birokrasi hierarkis dan efisiensi administratif. Yang kedua, administrator publik bertanggung jawab kepada pejabat politik. Yang ketiga, implementasi kebijakan tanpa partisipasi masyarakat. Yang keempat, struktur organisasi tertutup dan formalitik. Berikutnya, ciri-ciri dari Neo Public Service.
Yang pertama, mengutamakan demokrasi dan partisipasi warga negara. Yang kedua, pemerintah sebagai fasilitator bukan hanya penyedia layanan. Yang ketiga, partisipasi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Yang keempat, berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Namun, OPA dan NPS memiliki kelemahannya masing-masing. Berikut kelemahan All Public Administration. Yang pertama, kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, tidak mendengar aspirasi warga. Yang ketiga, proses birokrasi yang lamban. Yang keempat, mengutamakan aturan daripada hasil yang efektif. Sedangkan kelemahan dari Neo Public Service, yang pertama, membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Yang kedua, kompleksitas birokrasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, keterbatasan akses informasi bagi masyarakat. Yang keempat, resistensi dari birokrasi tradisional. All Public Administration dan Neo Public Service memiliki perbandingan. Yang pertama, All Public Administration berorientasi pada efisiensi administratif, sedangkan Neo Public Service berfokus pada pelayanan publik yang demokratis. Yang kedua, struktur All Public Administration birokrasinya lebih kaku, sedangkan NPS lebih fleksibel dan partisipasi. Yang ketiga, All Public Administration administratornya sebagai eksekutor kebijakan, sedangkan NPS melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Yang keempat, All Public Administration hierarki dan kontrolnya ketat, sedangkan NPS berbasis kolaborasi dan transparansi. Berikut jurnal yang ketiga yang berjudul Public Organization Between All Public Administration, Neo Public Management and Public Governance, the Case of the Tuscany Region. Dalam beberapa dekade terakhir, organisasi publik mengalami transformasi yang signifikan untuk menyelesaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Perubahan ini membawa berbagai paradigma manajemen publik, yaitu yang bernama All Public Administration, yaitu model birokrasi tradisional yang berfokus pada legalitas dan kepatuhan terhadap aturan. Yang kedua, Neo Public Management, pendekatan yang berbasis efisiensi dan hasil, mengadopsi teknik dari sektor swasta. Yang ketiga, Public Governance, model terbaru yang menekankan kerjasama, koordinasi, dan partisipasi dalam administrasi publik. Berikut konsistensi model administrasi publik. Penelitian ini menemukan bahwa ketiga model tersebut, yaitu All Public Administration, Neo Public Management, dan Public Governance, hidup berdampingan, tetapi dengan dominasi yang berbeda pada tiap aspek organisasi. Yang pertama, OPA masih kuat dalam praktik manajemen sehari-hari, yaitu yang pertama, birokrasi masih kaku dengan banyak aturan dan prosedur administratif. Yang kedua, struktur organisasi berbasis hierarki dengan spesialisasi yang tinggi. Yang ketiga, rendahnya koordinasi lintas sektor dan minimnya fleksibilitas. Yang keempat, manajer masih terikat dengan silo mentally atau kerja dalam batasan sektor masing-masing tanpa kolaborasi. Yang kedua, NPM muncul dalam harapan manajer untuk efisiensi dan hasil yang lebih baik, yaitu yang pertama, fokus pada pengukuran kinerja berbasis target dan output. Yang kedua, adanya intensitas berbasis kinerja bagi pejabat administrasi. Yang ketiga, adopsi alat manajemen swasta seperti anggaran berbasis misi dan sistem evaluasi kinerja. Yang ketiga, public governance lebih dominan dalam kebijakan dan perencanaan strategis, yaitu pemerintah daerah berusaha meningkatkan koordinasi dengan aktor publik dan swasta. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan meningkat. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap warga. Jadi, dari ketiga jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi publik tidak berkembang secara linear, tetapi melalui proses bertahap di mana unsur-unsur dari berbagai paradigma tetap ada dan saling mempengaruhi. Setiap paradigma memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga pendekatan yang paling efektif adalah mengadaptasi elemen terbaik dari masing-masing model tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. Reformasi administrasi publik harus berbasis pada prinsip good governance dengan menyeimbangkan efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kebijakan dan implementasi. Dan OPA ke NPS masih menghadapi tantangan birokrasi yang kaku, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta perlunya perubahan budaya organisasi yang lebih inklusif dan kolaboratif.